Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami Al-Ansor Jalan Buatan, yang saya muliakan para alim ulama Cantik Mandai, mobil khusus para imam, ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kembali kita malam ini. Saya mohon maaf, memang hidup ini tak bisa diterka lagi. Saya tadi dari Cuk nih setengah jam yang lalu, insyaallah kan terkejar ketuaan saya bilang. Tapi lain pula cerita ketua pas nak turun dari pengawas pendidikan Baznas bantu kempes. Akhirnya saya maksain diri sampai ke Batu Delapan. Sampai Batu Delapan dah maghrib. Akhirnya naik ojek, betul lah. Nah, itu karena banyak kempes ditunggu tak sampai saya ke sini. Nah, itu hidup tuh gitu, random ya. Mati kita pun sama. Kayak pelaku tengah jalan. Bukan siapa yang kena kan tak tahu. Ya, planning boleh ada, betul lah. Tapi ajal tuh tak ada yang tahu. Halnya sama, kecelakaan, kebahagiaan. Mohon maaf ya telat. Selanjutnya hadirin, mari kita bersolawat bersalam untuk kekasih Allah Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, untuk seluruh sahabat beliau, dan untuk kita umat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Hadirin yang mulia, baca dulu ya Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, hafal doa sesudah makan, biar hafal ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Coba bapak-bapak semuanya, 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, ini kalau dibaca oleh kita lepas makan, lepas minum, Rasul janjikan dosa-dosamu yang lalu diampuni Allah. Ya. Jadi kalau kita sempat baca, sempat makan 3 kali sehari semalam, betul? Lepas makan baca ini 3 hari, 3 kali Tuhan ampuni kita. Alhamdulillah. Dan Rasul tuh janjinya benar. Ya, sebenar-benarnya manusia dalam berjanji adalah Rasul. Nah, judul baru, babun la yu'ibut ta'ama wastihbabu madhihi.
bab baru ya. Masih terkait dengan makanan, etika kita terhadap makanan. Di antaranya adalah manusia itu tak boleh mencela, memaki makanan. Ya. La yu'ibu, tidak mencela manusia atau atas makanan. Wastihbabu madhihi, dan disunnahkan memuji makanan. Jadi makanan ini jangan dicela. Makanan ini disunnahkan untuk dipuji. Ya. Ini nyambung ke doa yang kemarin. Ya. Kenapa makanan tak boleh dicela? Ternyata makanan itu penciptanya sama dengan kita. Kita dicipta oleh Allah. Makanan pun dicipta oleh. Maka mencela makanan maknanya mencela yang menciptakan. Di surah apa ya itu? Alif Lam Mim Sajdah ya. Suka dibaca di sini Ustaz subuh. Ya. Itu disebutkan. Kita baca ya. Allah itu adalah Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah itu adalah yang telah memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Artinya apapun yang Tuhan cipta itu ada dalam kondisi ahsan. Betul? Ahsan itu apa? Sesempurna-sempurnanya penciptaan. Paham? Itu. Jadi kalau kita tak menyenangi makanan, itu hanya cara pandang saja. Betul lah? Ya. Bapak tahu durian? Tahu harganya? Tahu kan? Sekarang ini lagi tak musim, tapi ada orang jual. Ya kan, coba-coba beli. Kalau hanya bawa duit 20.000, lalu tidak. Betul lah? Apa semua orang yakin senang dengan durian? Tidak. Ada orang justru membenci. Oh anti kok, ada orang anti. Nah, jangan karena anti durian lalu kita bilang durian ini adalah buah yang jelek. Nauzubillah min. Paham ya? Kenapa? Kalau orang beriman yakin makanan dan kita ini statusnya sama. Kita makhluk, dia makhluk. Kita dicipta, dia dicipta. Penciptanya sama. Pencipta kita dan pencipta makanan itu adalah sama. Siapa? Allah. Paham ya? Maka pencipta makanan Allah, pencipta kita Allah, berarti kita memaki, mencela makanan itu sama dengan memaki pencipta. Padahal Allah dah ikrar dalam Quran bahwa semua apa yang kuciptakan itu sudah dalam posisi ahsan. Posisi ahsan dalam posisi sempurna. Kamu aja punya hidung, betul lah? Punya hidung, tak punya kebiasaan terhadap makanan. Paham ya? Kemudian wastihbabu madhihi, dan kita umat Rasulullah SAW disunahkan, dianjurin makanan itu ala kulli hal dipuji. Ya, dipuji. Getuk puji, lontong puji. Ya, terserahlah mujinya itu versi masing-masing. Bahkan boleh jadi kalau memang Bapak tak melihat sisi keterpujiannya, paling tidak Bapak diam tidak memakinya. Betul lah? Diam tidak memaki. Dan berikutnya, ketika kita memuji makanan, itu maknanya kita sedang memuji pencipta makanan. Awas, jangan muji itu karena sesuai selera. Betul lah? Mie tahu mie rebus itu kan banyak orang yang punya selera terhadap itu. Betul lah? Nah, jangan mujinya itu karena sesuai selera lidah kita, tapi memujinya itu karena kita mengingat siapa yang mencipta.
tak ada. Coba bahan dasar mie rebus, taruhlah sebut merek ya, tak apalah, ini kan Facebook, bukan Facebook terkenal ya. Sebut aja kita merek apa. Kalau saya senangnya mie sedap rasa ayam bawang. Oh itu habis kuah-kuahnya, betul. Nah, mujinya itu kita, kenapa? Karena sesuai selera perut, betul? Sesuai selera perut. Tapi kalau tak pas dengan selera, betul? Tak ada kata sedap, kita kata. Nah, Rasulullah SAW nanti dalam hadisnya, beliau memuji itu bukan karena rasa, tapi beliau ingat siapa yang mencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, hargai orang yang menghilangkan makanan. Paham gak? Misal kita bertamu, betul lah, bertamu, hati-hati. Kalau ada kurang sesuatu dalam makanan yang mereka suguhkan, jangan komentari di hadapan pemiliknya, kecuali menjual. Ya, dia cakap kan, enak, kasih tahu orang. Tak sesuai selera, beritahu kami. Betul lah. Jadi kita boleh mengkritisi kalau itu jual. Betul lah. Tapi kalau bertamu kan gratis. Maka di situ kita harus menghargai. Jangan pula kita depan tuan rumah bilang, Bu, tak sedap sop ibu. Oh, itu apa namanya apa? Dua yang dimaki dia. Betul lah. Sopnya kena celah, si pembuatnya pun kena celah. Paham ya? Nah, jadi Islam ini etika mohon maaf, makanan ini kan hari-hari bersentuh, betul? Hari-hari bersentuh. Kalau sesuatu sering bersentuh dengan kita anggap sesuatu itu tak istimewa, betul lah. Tapi Islam ngasih tahu, makanan itu harus dihormati. Tidak mencela itu kan maknanya menghormati, Pak. Betul lah. Tidak mencela itu maknanya menghormati. Betul kan? Nah, bagian dari cara menghormati itu tidak mencela. Apalagi kalau sanggup memuji, itu luar biasa. Betul? Nah, Allah melalui lisan Rasulnya minta dengan kita, makanan yang adalah teman hidup kalian, tolong hormati, hargai, karena itu pun aku yang mencipta. Jangan terlontar dari lisan kita kata-kata cacian, makian hanya karena tak sesuai selera. Gitu Pak ya. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayat siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah begini, ma'aba Rasulullah sallallahu ta'aman qattu. Ini kesaksian dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini mohon maaf, 24 jam tak jauh dari rumah Rasulullah. Karena beliau itu termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu apa? Orang-orang yang tinggal di emperan masjid. Ashabus suffah, suffah ini yang melonjor ke samping atau kursi. Nah itu supan. Nah Abu Hurairah dan banyak sahabat lainnya, nah itu tinggal di masjid. Dan rumah Rasulullah kan, Bapak pernah pergi umroh kan ke Madinah, kita mampir dulu kan. Nah, kuburan Rasulullah itu rumah beliau, karena Rasulullah itu dikubur di kamar rumahnya Sayyidah Aisyah. Nah rumah beliau itu dijadikan kuburannya Rasul. Nah, Rasulullah dengan masjid itu berdempet. Ya, tak ada. Kalau saja meroni kan di bawah. Rasul itu, nah ini kita mimbar nih, rumah Rasul sebelah sana. Ya. Maka sekarang posisi makam Rasul itu ada dalam masjid karena pelebaran kan. Nah, Abu Hurairah itu tinggalnya di situ, di samping masjid 24 jam. Berarti bergaul dengan Rasul kan cukup berapa?
Jelas kufran. Nah, kata beliau, saya tak ada pernah mendengar Rasul mencaci ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu. Tidak apa mencela memaki sapa Rasulullah ta'aman kepada satu makanan qattu saja. Tak ada pernah satu makanan yang disodorkan kepada beliau dimakinya, dicacinya karena tidak senang. Nah, termasuk dob yang kita terjemahin biawak, betul? Nah, beliau memang tak makan, tapi yang lain dipersilakan. Cuman entah biawak yang kayak kita atau biawak burung kita tak ngerti, ya. Cuman bahasa Arabnya dob. Karena Rasul tak suka, kata beliau silakan kalian makan. Cuman ini tak ada di kampung. Paham ya? Nah, kalau kita terkait selera kan beda-beda. Kayak kita pergi kemana? Ke Makkah, hajian atau umroh. Ada sedekah, sedekahnya apa? Nasi biryani dicampur dengan lemak kambing ala India. Betul lah. Sanggup tak pakai makan satu bungkus plastik segini? Enak pak kita, betul lah. Enak kita mencium lemaknya aja. Ya tak usah dipaksain. Memang tak sesuai selera kita, tapi jangan dimaki. Betul lah. Jangan dibilang racun tuh. Pernah tak kita bilang racun dengan makanan? Sate kambing. Betul, gulai kambing. Diundang kenduri apa? Diundang kenduri di tanan tuh. Apa? Gulai kambing. Racun wae. Hati-hati tuh. Racun tuh kata-kata kok. Racun tuh kan membunuh, Pak. Betul lah. Ingat itu gulai itu dari kambing. Kambing itu ciptaan. Jangan dibilang racun. Kalau tak suka tak usah komen. Betul. Lanjut. Enggak. Saya ini lagi senang sayuran. Gitu aja. Tak usah bilang racun. Kenapa? Nah, karena itu menisbahkan keburukan kepada makanan yang telah nyata-nyata dicipta oleh Allah Subhanahu. Benar-benar Pak. Sekali waktu terpaksa makan memang jadi racun tuh kawan tuh. Tengkorak langsung gara-gara makan 2 cuil kambing. Kenapa? Ya dari awal dia dah bilang racun. Betul? Jadi tak muncul barokah. Wong dia dah nyebut racun toh. Betul lah. Hati-hati. Kalau tak suka tak usah komen. Ya? Kalau kayak kita mencium makanan yang bau bawang putih, itulah. Tak semua orang suka tuh, ya penciuman. Gitu. Jangan kita komen dulu. Siapapun yang masaknya, betul lah. Orang Jawa, orang Melayu, orang Cina, orang Padang, tak usah tengok. Yang dimakan Cina tuh ciptaan Allah juga tuh, betul lah. Yang dimakan orang Padang ciptaan Allah, yang dimakan orang Sunda ciptaan Allah. Betul. Jangan karena dicipta oleh orang Chinese bapak bilang itu racun. Tak usah gitu lah. Itu makanan juga. Betul lah. Yang nyiptanya yang sama siapa? Betul lah. Kita mohon maaf, kita menemukan keberkahan di orang-orang yang melestarikan menu makanan secara turun-temurun. Saya sering lihat di Trans 7, ya, ada yang umurnya sudah 52 tahun makanan itu. Kenapa mereka bisa bertahan? Menaruh rasa hormat dengan makanan yang mereka jual. Kayak daerah Jakarta, mulai dari tahun 65 mereka jualan di situ. Sudah sekarang generasi kedua. Ternyata mereka naruh rasa hormat terhadap kayak budaya-budaya lokal pedalaman. Itu Pak, mereka menaruh rasa hormat kepada makanan itu jauh dengan cara kita. Meskipun kita menganggap cara mereka itu ya kesyirikan lah misalnya kan, tapi mereka dari sisi lain kita harus menghargai kelebihan mereka.
Kita kencing boleh di mana saja. Saya pernah pergi bersama guru dulu di SMA ke salah satu bukan suku terbelakang lah, suku yang masih mempertahankan adat istiadat leluhur gitu ya. Rumah tak boleh dari 40, kalau dah lebih 40 suruh keluar. Salah satu yang harus kita perhatikan apa? Kencing tak boleh sembarangan. Kencing itu tak boleh sembarangan. Tak boleh kencing di hulu sungai. Tak boleh kencing dekat sungai. Ternyata kita ngaji fikih kemarin, tak ngaji fikih di sini. Ternyata di Islam ada ajaran kencing tak boleh sembarangan. Bahkan di Islam diatur, ngadep kencing pun harus diatur. Tak boleh bapak kencing ngadep sini. Tak boleh bapak kencing ngadep sono. Bapak tuh kencing tuh diizinkan ngadep sono atau sono. Jangan ngadep kiblat. Ya, jangan ngadep kiblat. Jangan kencing di tempat air yang tergenang. Oh, itu di pedalaman itu berlaku. Betul lah. Kemudian padi itu paling pantang jatuh tanpa sebab. Padi kita makan serba 10.000, coba bapak lihat dengan jujur berapa bulir yang tersisa di piring bapak. Selesai semua? Enggak, banyak tersisa di pedalaman sana. Itu tak terjadi. Bahasanya bukan dosa, kualat, karma. Betul lah. Kita boleh berguru, tapi kita dengan cara yang benar. Di agama kita betul. Ya, kita tak boleh mencaci, memaki. Dari sisi itunya kita oke saja. Meskipun mereka punya persepsi lain, betul lah, sehingga dibilangnya ini dewa, ya, Dewi Sri, betul lah. Kita kan sudah beragama dengan benar. Kita bukan dari sisi itunya. Tuhan Allah melalui lisan Rasulnya melarang kita untuk memaki. Coba ini makanan kita maki, jelek kan? Atau ini makanan kita biar busuk, jelekan mana? Ayo bilang, pakai logika sedikit. Ini makanan kita maki, racun. Oke? Ini makanan tak dimaki, dibiar sampai busuk, tak dihiram. Kira-kira sama tak dengan memaki? Sama nilai. Tak menghargai apa yang Tuhan bukan main-main, Pak. Meskipun kita taruh di bab adab ya, di bab etika, bukan di bab halal haram, tetapi nilai ini penting. Ya, nilai ini Pak. Saya sering dengar Pandawa Radio Pro 2. Itu ada item-item yang membuat saya terkejut. Setiap balik ngaji kan nyetir radio. Jadi ada orang mengandai di Inggris, peneliti pun makanan itu menjadi sampah sekian juta ton, menghitung sedunia ya, hitung sedunia, sekian juta ton per hari. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan makan. Dia bilang, andai manusia itu mengukur kebutuhannya, maka yang berjuta ton tiap hari ini bisa kita kirimkan ke negara-negara yang hari ini sulit mendapatkan terkejut sana. Ini yang menelitinya orang Inggris, bukan orang Arab, bukan orang MUI, bukan orang Inggris, University di apa maknanya? Mereka punya penghargaan terhadap makanan dari sisi yang Nah, Islam memberikan ini, hargai makanan, jangan dimakan. Orang sampai mikir, dia melakukan apa? Riset. Orang ini sekali makan, restoran ini berapa beras yang dimasak. Nanti selesai ditimbang sampah yang ditimbang. Kalau nasi ditimbang nasi. Ternyata yang dikonsumsi oleh manusia yang makan di situ tak lebih dari 60%. 40%-nya jadi sampah. Tengok Pak, gara-gara tak menghargai ciptaan Tuhan, mubazir.
Padahal masih banyak di belahan bumi yang lain orang membutuhkan seonggok nasi. Paham ya? Nah, berarti maknanya apa? Bukan hanya memaki mencela makanan yang dilarang, betul? Tetapi memubazirkan makanan, tidak berfungsi sesuai dengan asal penciptaannya, itu bagian dari hal yang terlarang. Paham ya? Oleh karena itu ukur kebutuhan kita. Ya, jangan ukur sahabat. Kadang kita ukurnya sahabat. Apalagi di resepsi kawin, betul lah. Resepsi kawin itu bukan mengukur kebutuhan, mengukurnya sahabat. Bawa duit 25.000 kan udah jelas tuh. Bisa sekali masuk haji, ucir dari mulai buah, betul lah. Yang buah naik kagak sampai di rendang yang jarang kita tuh. Wah, ini kataku dicoba sih. Ternyata tak sanggup kita habis. Betul lah. Kalau kita di rumah makan Padang 25.000 itu tak bisa menu sebanyak ini. Tapi ternyata karena dasarnya syahwat tak habis. Kemana lari? Paham Pak ya? Nah, ini berarti bukan main-main. Ya, Islam ini adalah agama yang bukan agama main. Semua kena, termasuklah makanya kalau kita mau dibelanja makanan di sini dihitung berapa orang, betul lah. Kalau tak habis dengan 3 menu, udah buat 2 menu saja, betul lah. Kita nilaikan, betul lah. Orang nanti gimana komennya, bukan bagaimana orang butuh dengan sila. Jadi terkait makanan ini kan kita tidak boleh menjadi. Yang saya pernah dengar ada 3 sahabat Rasul yang bisa berbicara dengan makanan dan minuman. Salah satunya kan Salman Al-Farsi. Nah, kalau kita seperti mereka enak gitu kan? Nanti gimana Ustaz? Ya mereka bisa bicara. Oke. Nah ini, itu kan keistimewaan tadi. Sebagaimana saya sampaikan, kita dan makanan ini statusnya sama. Bapak jangan merasa lebih mulia dari makanan. Aku lebih mulia daripada nasi, ya. Sama-sama status kita tuh dicipta. Betul kan? Sama-sama status kita tuh dicipta. Maka karena status kita sama dicipta, sesama yang dicipta boleh dialog. Nah, salah satunya Salman Al-Farsi. Rasulullah sering, betul lah, diriwayatkan berdialog dengan makanan, betul lah. Nah, cuman kita kan tak kasap sampai situ. Paling tidak kita dikasih ilmu hakikatnya. Kamu dan rendang itu statusnya sama, ciptaan Tuhan. Maka tolonglah saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Rendang menghormati kita, dia tak melawan. Ketika kita ini, dia tunduk. Udah potong aja aku, kata dia kan. Kita masukin ke sini, dia tak meronta, diam aja tunduk. Telan aku. Coba kalau rendang yang Allah ciptakan tuh Allah kasih kuasa, ngelawan aja Pak. Dipunya terus. Coba tiba-tiba rendang tuh dibuat keras ngelawan. Ayo mau tak? Sanggup tak nelen? Tak. Awas ingat, semua itu disetting Tuhan untuk melayani kita. Bapak jangan pernah lupa, Allah men-setting alam ini untuk melayani manusia. Maka harus saling menghargai. Kan disebutkan di Al-Baqarah, Allah jadikan bumi dan langit ini lakum untuk kalian manfaatkan. Maka jangan mengeksploitasi gitu terhadap alam. Harus ada rasa hormat. Menghormati alam itu bukan kesirikan, Pak. Itu perintah Allah. Ya menghormatinya bukan kayak bendera gitulah. Menghormati nginjak pakai aturan, nebang pakai aturan, gali pakai aturan. Jangan boksiknya diambil, pas itu dibiarkan seperti itu. Namanya tak menghargai. Siapa yang berkorban jadinya? Ya masyarakat. Betul lah, kita kena panasnya, anak kita mati di situ kadang. Betul lah. Itu namanya apa? Tidak menghormati. Nah, tadi sering baca itu kan. Berarti kita makin yakin bahwa Tuhan menciptakan semua ini, betul lah, untuk kita. Dan Allah minta taruh rasa hormatmu kepada Dia, karena sama-sama aku cipta. Kalau menghormati Allah jelas, betul lah.
Paham kan? Luar sil. Ada lagi, kalau di kami dan masyarakat awam ini ya, sering kadang dibicarakan itu kalau kita katakan di masjid ini kalau kami kalau ustaz lain ya, jadi kita bicara makan itu urusan dunia, urusan dikaitkan dengan ini kita urusan akhirat gitu. Padahal mau makan apakah dunia akhirat menurut saya kan? Iya betul. Sering orang bilang bicara ini, bicara kita urusan dunia, tapi kan apa perlu bicara di masjid. Jadi singkat itu penelitian dari bapak dengan baca. Kita terkejut. Nah kalau kita sama kami mungkin jadi dunia bisa dibahas lah di sini di masjid mana lagi. Apalagi lagi dengan kopiah juga. Kesannya tak alih kan ya. Iya. Jadi masa pas dunia lagi dia baca. Mantap. Nah itu kesalahan kita mendefinisikan dunia dan akhirat. Betul. Kesalahan kita mendefinisikan dunia dan akhirat. Sama Pak Ji. Kesalahan kita lah, bukan Bapak aja, termasuk saya. Memahami walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat tuh nyata-nyata lebih baik bagimu ketimbang dunia. Itu Pak, jangan sembarang cakap tuh bahaya. Akhirat lebih baik bagi kamu tuh yakni bagi kamu yang di dunia baik. Bagi kamu yang di dunia brengsek itu apa? Ya tak tahu diri. Betul lah, makhluk tapi berlaku Tuhan, gitu kan? Dimiliki berlaku pemilik, betul lah. Status diatur berlaku pengatur, betul lah. Nah itu namanya melampaui. Balik ke akhirat lebih teruk Pak. Betul lah, ke akhirat itu lebih teruk. Kita bengal di sini di dunia masih bisa lah minum, es kosong. Pakir kita bisa lah minum es kosong. Tapi kalau kita bengal di dunia, balik ke akhirat, boro-boro Pak dapat es kosong. Teh obeng jangan bayang, jauh. Betul lah. Apa yang mau kita makan nanti kalau kita bengal waktu di sini, di akhirat yang kita makan adalah ilhamimau wa ghassama. Yang kamu minum nanti itu tak ada lain, tak ada bukan air mendidih dan nanah. Maka jangan semua orang Bapak katakan, oh akhirat lebih baik bagi awak daripada dunia. Bagi awak yang gimana? Bagi awak yang beriman dan beramal. Nah sama sih seperti tadi. Jangan bicara dunia dalam pengertian dunia menurut syahwat. Ngomong carut di masjid tak boleh. Ngomongin dosa orang di masjid tak boleh, kan dunia toh. Ngomongin bisnis sehingga dengan bisnis ini aku jadi orang begini di masjid tak boleh. Tapi ngomongin haramnya makan babi jadi masjid toh. Ngomongin halalnya mie ayam jadi masjid toh. Betul lah. Ngomongin bagaimana kapling yang kita miliki ini, kapling itu kan dunia. Bagaimana supaya jadi amalan akhirat? Ya bukan ngomongin dunia itu, ngomongin akhirat tapi menggunakan barang-barang contohnya makanan ini, betul lah. Ngomongin hormat terhadap makanan ya di masjid, betul lah. Hormat terhadap makanan ya di masjid. Yang diomongin makanan, tapi sikap kita terhadap makanan kan akhirat. Makanya saya kemarin bilang, kita bisa memakrifati Allah, bisa mengenali Allah, betul? Dan bisa mengenali siapa kita sesungguhnya kalau kita mau mentafakuri makanan. Luluh Pak kita dengan makanan. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, tak bersentuh dengan nasi yang Tuhan ciptakan sebulan, lu mulai Pak. Tingkat apapun jenderal tuh, tak usah dikasih makan nasi, terkapar dia, tak ada guna senjata banyak. Betul tidak? Betul kan? Jadi dari sisi itu saja Tuhan menganugerahkan nasi. Kita lagi itu luar biasa. Paham? Bajingan sehebat apapun, tangkap tangannya ikat, masukin penjara, tak bisa kasih nasi 10 hari. Kira-kira apa menurut? Kurus? Bukan kurus lagi Pak, kecing, pucat. Paham dah? Tak usah dikasih setrum, betul lah? Mati lu mulai kan? Paham ya?
Jadi macam mana nak lawan Allah? Lawan ciptaannya aja kita sudah hancur. Makanya saya berulang, ini nanti nyambung lagi ke judul makanan lagi. Tak usah bosan, judulnya beda. Oke? Baik. Lanjut di hadis kedua. Habis? Subhanallah. Asik sekali. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kekurangan. Ya mudah-mudahan Allah masih hidayah ya. Kita tunduk kepada Allah ini gara-gara kita mentafakuri makanan. Berarti pesan terindah malam ini apa? Hormati makanan. Betul? Jangan dimaki. Kalau tak suka biar saja. Dan ambillah makanan sesuai kebutuhan, jangan sesuai syahwat. Demikian, mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.